Halo teman-teman, kembali lagi di edisi video geometri transformasi. Nah, di video yang ketiga ini kita akan membahas tentang isometri mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, serta sifat-sifatnya, lalu ada contoh soalnya juga. Yang pertama kita bahas dulu tentang pengertiannya ya. Sebelum kita ke pokok bahasan utama kita yaitu isometri, kita harus tahu dulu apa itu transformasi ya. Nah, seperti yang dibahas di video yang pertama atau kedua saya lupa. Nah, dalam geometri bidang, transformasi itu adalah pemetaan yaitu fungsi bijektif ya, seperti yang kita pernah bahas, yang memindahkan setiap titik pada bidang ke titik lain di bidang yang sama. Nah, jenis-jenis dari transformasi itu seperti yang kita kenal di SMA, yaitu pertama translasi atau pergeseran, yaitu memindahkan setiap titik dengan arah dan jarak yang sama dengan sifat yaitu tidak mengubah bentuk, ukuran, maupun orientasi atau arah hadapnya bangun tersebut. Yang kedua ada refleksi, yaitu pencerminan, yaitu memindahkan titik melewati suatu garis cermin dengan sifat tidak mengubah bentuk dan ukuran, tetapi membalik orientasi, misalnya dari arah kanan menjadi arah kiri. Lalu orientasi atau perputaran, yaitu memutar titik dengan pusat tertentu sejauh sudut tertentu dengan sifat yaitu tidak mengubah bentuk dan ukuran, orientasi tetap searah putaran jarum jam atau sebaliknya. Lalu yang keempat yang mungkin kalian baru dengar yaitu refleksi geser, yaitu kombinasi dari translasi dan juga refleksi pada garis sejajar dengan arah translasi. Lalu yang terakhir, yang kelima, yang diajarkan juga di sekolah yaitu dilatasi atau perkalian dengan skala, yaitu memperbesar atau memperkecil bangun dengan titik pusat tertentu, yaitu dengan sifat mengubah ukuran dan jarak tetapi mempertahankan bentuk aslinya dan besar sudutnya. Tapi dilatasi ini, nah itu bukan termasuk isometri, melainkan sebuah similaritas. Oke, sekarang kita bahas tentang isometri dan juga sifat-sifatnya. Yang pertama kita ke pengertian isometri dulu. Nah, isometri itu berasal dari kata iso yang artinya sama dan metri yang artinya ukuran. Jika didefinisikan secara lebih lengkap, berarti isometri itu adalah suatu transformasi yang mengawetkan jarak. Artinya, jarak antara dua titik sebelum ditransformasikan akan persis sama dengan jarak kedua titik tersebut setelah ditransformasi. Nah, transformasi yang termasuk isometri itu yang tadi kita bahas, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan refleksi geser. Sedangkan dilatasi itu bukan termasuk isometri. Sekarang kita bahas tentang sifat-sifat utama isometri itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu mengawetkan jarak seperti yang tadi aku sebutkan, yaitu misalnya jarak titik A ke titik B itu sama dengan jarak bayangannya, yaitu A aksen ke B aksen, atau AB sama dengan A aksen B aksen. Lalu mengawetkan garis atau kolineasi namanya, yaitu memetakan sebuah garis lurus menjadi garis lurus lagi. Nah, titik-titik yang segaris itu akan tetap segaris juga. Lalu mengawetkan besaran sudut, yaitu besar sudut yang dibentuk oleh dua garis tidak berubah setelah ditransformasi. Lalu yang terakhir, mengawetkan kesejajaran, yaitu jika dua garis saling sejajar, maka bayangannya juga akan saling sejajar. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal mengenai isometri itu sendiri. Yuk kita lihat penjelasannya. Nah, ini adalah satu contoh tentang soal isometri ya.
Nah, soal-soal isometri itu umumnya melibatkan pencarian bayangan titik atau kurva, penentuan komponen transformasi atau pusat rotasi atau cermin, atau pembuktian sifat kekongruenan. Nah, di sini aku pilih yang gampang aja ya, yaitu yang mencari bayangan titik atau kurva gitu. Nah, ini contoh yang mencari bayangan titik. Ketahui titik A yaitu 2,1 dan P 4,6. Suatu transformasi translasi T menggeser setiap titik dengan aturan yaitu T X, Y sama dengan X plus 2, Y plus 3. Buktikan dengan perhitungan jarak bahwa transformasi T adalah isometri. Yang pertama, tadi kan sudah dibahas ya, yaitu definisi isometri, sifat-sifatnya itu tidak mengubah jarak. Oke, caranya yang pertama kita hitung jarak awal AB dengan rumus, yaitu ini rumus jarak dua titik yaitu D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, kita tinggal substitusikan angka-angka di X2 X1 ini ke angka-angka titik ini ke rumus yang ini, maksudnya X2 itu yaitu 4, ini kan formatnya X1 Y1 X2 Y2. Di X2 itu 4, X1 nya 2, Y2 nya itu 6, dan Y1 nya itu 2. Seperti ini. Lalu kita tinggal substitusikan dan menghasilkan perhitungan yaitu jarak awal AB sama dengan 5. Sebentar, tak majukan. Oke. Nah, setelah kita ketahui jarak awalnya AB, selanjutnya kita tentukan bayangan titik AB yaitu A aksen, B aksen. Yaitu kita kan tahu bayangan titik A aksen itu 1,2. Lalu kita masukkan saja ke aturan translasi yang ini, kita masukkan saja itu 1 tambah 2, 2 tambah 3, sehingga menghasilkan bayangan titik A yaitu 3,5. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk bayangan titik B dengan mensubstitusi ke rumus atau aturan ini, sehingga didapatkan bahwa koordinat bayangan titik B atau dilambangkan B aksen sama dengan 6,9. Nah, apakah sudah sampai di sini? Tentunya belum, karena kita ingin membuktikan bahwa transformasi T itu adalah isometri dengan syarat kalau misalnya isometri itu jaraknya tetap ya sesuai sifat-sifat yang tadi disebutkan. Lalu di langkah ketiga yaitu kita hitung jarak bayangan A aksen B aksen yang sudah kita cari ini. Sama menggunakan rumus yang ini yang D sama dengan X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat diakarkan. Nah, seperti ini. Kita tinggal substitusikan saja nilai 6,9 ke dalam rumus ini A aksen B aksen. Nah, ini titik-titiknya kita masukkan saja titik A aksen dan B aksen. Nah, sehingga didapatkan hasil perhitungannya yaitu akar 25 sama dengan 5. Nah, kalau kalian perhatikan jarak bayangan A aksen B aksen itu sama dengan jarak titik awalnya AB, yaitu sama-sama 5. Nah, karena jaraknya sama-sama 5, maka bisa disimpulkan bahwa terbukti bahwa translasi T itu mengawetkan jarak, sehingga T ini di soal yaitu merupakan isometri. Oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk pembahasan tentang isometri, mulai dari pengertian, sifat-sifat, dan juga contoh soalnya. Terima kasih, sampai bertemu di video keempat. Dadah.